Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Terima kasih ya sudah berkenan datang ke ruang BK pada hari ini. Iya, Ibu. Terima kasih kembali, Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, Ibu. Cukup baik. Setengah-setengah. Alhamdulillah kalau kayak gitu Saya ya. melelahkan, Melelahkan, kenapa nggak melelahkan? tahu lelah aja. Melelahkan, melelahnya. Emang tadi pelajaran apa sebelum masuk ke ruang BK? Fisika pusing banget ya. Yang lain pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seru? Seru. Seru. Kamu kimia, Bu. Makanya Kimia. 50. Oh, oke. Pusing-pusing ya. Lumayan. Sekarang apalagi sudah siang. Iya, Ibu. Baik, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengenal kalian lebih dekat. Perkenalkan, Ibu Nabila ya, guru BK di sekolah ini. Nah, sekarang giliran kalian untuk memperkenalkan diri. Boleh sebutkan nama dan satu hal yang kalian sukai. Boleh dimulai dari sebelah mana? Sebelah sini boleh? Boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Siti Saripah, saya suka menggambar. Suka menggambar. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fasiha, saya suka baca novel dan baca komik. Baca novel dan baca komik Fasiha ya. Selanjutnya. Perkenalkan Ibu, nama saya Caca, saya suka main bola. Main bola futsal. Iya Ibu. Dia emang eskul futsal. Iya, Ibu. Oh gitu. Ketuanya. Ketua, wow. Ketuanya. Keren sekali. Lanjut. Perkenalkan Ibu, nama saya Eri Chandra. Kebetulan hobi saya sekarang bermain gitar. Oh gitu, main gitar ya. Selanjutnya. Oke, teman-teman semuanya dan Ibu, perkenalkan, aku Syahnas, aku suka nonton film. Nonton film, udah banyak tuh yang ditonton. Lumayan sih, Bu, kemarin juga bisa ngabisin series, terus juga ada drama Korea gitu. Ibu suka nonton drama Korea? Ibu dikit-dikit sih, nggak sering juga. Ya, baik. Nah, sebelum kita masuk ke inti, hari ini kita bikin perjanjian dulu ya. Perjanjian apa, Bu? Perjanjian jadi kesepakatan nih kita yang pertama cerita yang di sini semuanya ini rahasia, tidak boleh disebarluaskan keluar. Kemudian kalian boleh berbicara sejujur-jujurnya tanpa takut dihakimi. Kemudian yang ketiga, ketika ada teman-teman kalian yang sedang berbicara, kalian cukup dengarkan dan hargai teman-teman kalian yang sedang berbicara ya. Apakah bisa? Bisa Aku mau nanya dulu. Berarti kita di sini harus ceritain cerita pribadi kita. Betul, tapi senyamannya kalian aja ya. Kalau kalian sekiranya tidak nyaman untuk menceritakan masalah pribadi kalian, tidak apa-apa. Harganya berapa, Bu? Harganya Harganya dihargai. enggak, ini bukan harga tentang uang ya. Sama teman ya. Ya barangkali. Ya, nah di sini kita akan melakukan konseling kelompok, di mana tujuannya untuk teman-teman mempelajari mengenai perasaan teman-teman, terutama di bidang akademik ya, begitu. Nah, baik, sebelum masuk ke inti, hari ini kita akan membahas topik mengenai insecure terhadap kemampuan akademik. Ibu ingin melihat dulu nih kesiapan kalian dalam proses konseling ini. Apakah kalian siap? Dan ada yang mau bertanya dulu sebelum kita mulai ke inti? Saya, Bu, mau bertanya. Ini tuh berarti kita bahasnya tentang pelajaran ya, Bu, atau apa, Bu? Betul, tentang pelajaran ya. Kalau tentang guru mata pelajaran boleh nggak, Bu? Nanti aja itu lah ya, kalau tentang guru. Ya baik, Bu. Oke, ada lagi? Ibu mau bertanya. Berarti kita topiknya gak boleh keluar dari itu ya, harus tentang pelajaran aja. Betul. Jadi kita di sini cuma membahas tentang akademik ya, tentang pelajaran. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah dipahami Ibu. Sudah. Izin aja Bu. Boleh. Ini teh semua pelajaran atau milih? Enggak, ini general ya.
semua pelajaran bisa kamu ungkapkan. Di mana pelajaran itu yang membuat kamu insecure gitu. Oh, insecure. Oke, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ada lagi? Ibu, Saya. insecure itu apa? Insecure itu rasa tidak percaya diri, minder seperti itu. Oke. Sudah dimengerti? Sudah. Jadi ibu merasa kurang gitu dari pelajaran itu. Iya betul, betul sekali. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Bu. Baik. Nah sekarang coba ceritakan siapa yang pernah merasa insecure atau minder ketika nilai atau kemampuan akademiknya dirasa kurang dari teman-teman yang lain. Ibu, Iya boleh. jadi Bu sebenarnya Bu ya, ini nggak bakal dijudge kan Bu? Enggak. Jadi Bu saya tuh mau cerita. Kemarin kan ulangan kan Bu, ulangan matematika, dan ternyata pas itu tuh nilai aku tuh turun Bu, di bawah rata-rata gitu lah Bu. Nah terus tuh jadinya aku kayak malu gitu Bu sama teman-teman, karena teman-teman tuh dapetnya 90, 80, nah sedangkan aku dapetnya 40 Bu. Jadi aku kayak ya Allah gitu Bu, padahal aku udah belajar semau teman Bu, tapi nilainya kok masa 40 gitu. Jadi aku malu sama teman-teman. Jadi kamu merasa malu gitu ya, Iya. karena nilai kamu lebih rendah dibandingkan teman-teman. Ada lagi yang mungkin mau bercerita? Saya juga bukan kebetulan sekelas ya. Jadi nilainya itu diumumin di depan kelas. Kan saya jadi malu ya. Jadi saya tuh gak berani melihat teman-teman karena nilainya emang kurangnya. Nah iya Ibu, itu yang bikin malu tuh karena diumumin di depan kelasnya. Jadi kita kayak minder karena nilainya kecil. Oke, ada lagi yang merasakan hal yang sama atau mungkin yang lain? Enggak, oke. Saya Oh, ada. saya lagi memikirkan karena tadi terlalu banyak juga. Iya. Tapi yang paling saya rasakan itu pelajaran kimia itu. Karena udah mas saya emang merasa tidak berbakat, Iya. apalagi gurunya galak gitu. Jadi saya semakin tidak semangat itu belajar kimia. Mungkin. Oh, yang oke. saya rasakan. Jadi kalian itu merasa kurang semangat gitu ya di mata pelajarannya karena aku udah belajar giat nih, ternyata nilainya kecil terus gitu. Iya Bu. Kemudian tadi juga sempet diumumin nilainya di depan kelas gitu. Malu ya? Iya malu ya. Oh, ya Allah, iya. Kamu kemarin tadi dapat nilai berapa deh? Enggak. Iya aku lupa soalnya. Ya, pokoknya begitulah. Iya. Dia nggak bakal bilang ini di sini. Iya, nggak bakal. Ya, Ya, di bawah 60 jadi harus remeh. Sama aja Mas. Oke, nah coba tadi Fasiha kan sudah menceritakan ya masalahnya. Coba waktu nilai itu keluar kamu merasakan apa? Ya saya tuh menjadinya ngerasa malu Bu, merasa malu karena nilainya kecil. Terus tuh takut jadinya teman-teman tuh ngeremehin saya, ngejauhin saya gitu Bu, karena takutnya saya dikira bodoh. Jadi saya ngerasa kayak saya tuh bodoh gitu loh Bu, nggak bisa matematika itu, karena teman-temannya yang jadinya tuh kayak terbentuk geng-gengan gitu loh Bu, bening kayak yang 80 gitu. Sedangkan yang remedial kan harusnya ada bimbingan gitu ya Bu ya, maksudnya dari gurunya juga katanya yang nilainya besar itu suruh belajar bareng gitu Bu sama yang nilainya kecil, tapi merekanya kayak menjauh gitu ya, nggak sih? Tidak circle. Iya Bu, jadi saya circle belajar- anak pintar dan jadi saya tuh takut apa ya Bu, dikira bodoh dan juga takut orang-orang tuh ngejauhin saya gitu. Baik. Jadi kamu itu berpikir kamu itu takut dikira bodoh sama teman-teman kamu ya, Iya, Ibu. karena nilai kamu yang sedikit kecil gitu, belum sempurna. Terus Ibu itu sih 40 jadi Nah, itu belum sempurna. ya. Ya, nanti belajar lagi.
pikiran yang pertama, ada lagi nggak pikiran yang lain? Oleh sebab itu saya mikirnya tuh ya berarti saya bodoh banget ya gitu loh Bu, karena ya dapatnya nilai 40 padahal udah belajar semalaman gitu kan. Terus jadinya saya juga takut dijauhin juga sama teman-teman gitu sih Bu yang muncul pikirannya. Baik, itu satu pikiran ya. Ada lagi pikiran yang lain? Ada sih Bu, jadinya tuh karena nilai saya jelek, jadi saya kepikiran teman-teman saya tuh apa ya, saya ini bodoh banget gitu loh Bu. Terus saya mikirnya teman-teman pasti bakal ngejauhin saya karena yang saya jelek gitu Bu. Gitu, baik. Teman-teman yang lain ada yang pernah merasakan hal yang sama seperti Pak Sia? Atau pikiran yang sama gitu? Sebetulnya Bu, aku nggak pernah itu ya nilainya 40, maaf. Maaf sekali. Aku sebetulnya masih di 60 atau 70 Ibu. Cuman memang sebetulnya aku nggak tahu ya Ibu, aku ini kenapa. Tapi setiap kali ada ujian, aku tuh selalu cemas Ibu, selalu nggak bisa tidur, selalu kepikiran lah, selalu takut aja gitu Ibu. Walaupun misalnya nilai aku tuh masih di atas KKM, karena ya aku juga bingung karena apa sebetulnya. Cuman ya itu kalau dibilang tadi yang kata Ibu kan tidak percaya diri. Sebetulnya saya selalu nggak percaya diri setiap kali ujian datang Ibu, dan itu tuh betul-betul mengganggu juga karena kadang bikin saya jadi marah-marah ke teman yang berisik di kelas dan lain-lain gitu. Jadi teman kelas juga agak terganggu dengan sikap saya gitu. Terima kasih Sanas. Ada lagi? Saya Ibu. Boleh. Ibu saya tuh nilainya sebenarnya masih aman ya Bu sampai saat ini. Jadi walaupun saya memang jarang masuk kelas, tapi saya tetap mengikuti mengerjakan tugas dengan benar dan baik gitu Bu ya. Tapi saya tuh merasa dapat perbedaan perilaku itu loh Bu dari guru-guru. Jadi buat saya tuh nggak nyaman kalau misalkan di kelas, dan buat saya tuh merasa nggak percaya diri loh Bu dengan kemampuan saya atau nilai saya gitu. Padahal saya benar-benar mengerjakan dan teliti gitu Bu ya. Jadi guru tuh kayak suka bilang ke saya kalau kamu tuh futsal mulu gitu, karena kebetulan emang sering ikut lomba-lomba gitu kan, kemudian menang terus gitu. Jadi tapi mereka tuh kayak kamu bener ini mengerjakan sendiri, kamu kan sibuk futsal, dan guru tuh suka kayak gitu Bu. Jadi bikin saya tuh merasa kayak nggak percaya diri di sekolah, di kelas gitu, khususnya di kelas gitu. Merasa kayak padahal saya udah memberikan yang terbaik di dalam akademik, tapi di akademik kayak guru merasa kayak merendahkan saya gitu. Oke, baik. Baik, kalau Erik pernah merasakan hal yang sama dengan teman-teman yang lain? Saya paling merasakan pas pelajaran kimia, memang nggak bisa aja gitu. Saya berpikir untuk belajar kimia, kayak males aja gitu Bu. Tapi ya saya tetap menjalani aja gitu, belajar aja, nggak terlalu dipikirkan. Nah, sekarang kita coba lihat bersama-sama pikiran Pasya tadi. Pasya itu berpikir bahwa Pasya itu bodoh dan tidak akan pernah bisa pintar. Menurut kalian itu masuk akal atau enggak? Izin berpendapat. Saya juga kan lemah di kimia. Cuman menurut saya rasanya kurang terlalu etis itu kalau disebut bodoh hanya dalam satu pelajaran. Jadi menurut saya itu pikirannya kurang etis. Baik, ada yang lain? Ibu. Iya, boleh. Kalau menurut saya pemikiran yang dirasakan oleh Pasya itu wajar. Maksudnya wajar dalam artian kan dia mendapatkan nilai yang rendah gitu dibandingkan teman-teman lainnya. Tentu pasti ada pemikiran yang kurang baik muncul gitu kayak udah dan lain sebagainya gitu. Oke, ada yang lain lagi yang mau berpendapat? Aku kurang sih Bu. Aku nggak bisa berpendapat soalnya aku merasa saya tadi juga kan walaupun beda apa situasinya antara aku sama Pak Siha, tapi aku bisa mengerti apa ya
kenapa bisa sampai berpikir seperti itu gitu. Dan kayaknya kalau sampai aku harus bicara terkait apapun itu tanggapan buat Fasihah itu sebetulnya baik lagi ke aku gitu, dan aku belum bisa mencerna sebetulnya aku kenapa atau aku harusnya gimana dan lain-lain gitu. Oke, ada lagi? Ada mungkin Saripah? Mewakilkan. Oke, nah tadi Pak saya juga menyebutkan kalau nilai saya itu jelek terus, kemudian teman-teman akan meremehkan saya selamanya. Apakah itu masuk akal menurut kalian? Menurut saya itu tidak masuk akal tuh kalau untuk pemikiran itu, karena kan semua orang bisa berubah ya, pasti juga bisa berubah dan temennya juga bisa berubah, jadi itu salah satu pemikiran yang tidak masuk akal. Baik, ada lagi? Pendapat saya sama seperti Caca. Oke, ada lagi? Bisa jadi ada. Bisa jadi karena apa? Karena tadi kasus di kelasnya kan ada yang circle gitu Iya. jadi kalau nilainya jelek tuh jadi malah males ada bawaan. Tapi apakah semua orang di kelas menjauhi Fasihah? Iya juga sih Bu. Enggak. Masih ada yang mau berteman dengan Fasihah? Biasa aja, bukan kalau yang nilainya tinggi mah kayak bersirkel jadi belajar barengnya, jadi ke kitanya tuh ada batas tersendiri. Iya itu makanya saya gabungnya sama yang nilainya rata-rata. Ya biasa aja gitu teman. Pas ya kali. Tapi kan saya juga pengen nilai saya tinggi Bu. Oke, baik. Nah, dari tadi pendapat teman-teman yang lain, apa yang kalian rasakan dan apa yang biasanya kalian lakukan ketika pikiran-pikiran itu muncul? Boleh dari siapa dulu yang mau menjawab? Aku aja deh Bu. Boleh, sana. Sebetulnya aku belum sempat ucapin ya pikiran-pikiran aku sebelumnya tadi. Ketika aku takut buat ujian, cemas dan lain-lain, sebetulnya aku berpikir lah ya, atau merasa aku bingung itu dua-duanya. Aku berpikir kalau harga diri aku itu habis gitu Bu. Jadi karena kan di rumah itu aku anak tunggal Ibu, satu-satunya harapan orang tua aku, ayah dan ibu, dan juga setiap kumpul keluarga kan orang tuaku selalu membanggakan lah, kayak ini nih dia selalu ranking 1, terus nilainya ulangannya selalu A, selalu gini, selalu gitu dan lain-lain. Nah aku tuh merasa bahwa ketika aku mendapatkan B, harga diri aku tuh hilang gitu Bu. Jadi kayak aku tuh enggak seperti itu ternyata gitu dan lain-lain. Jadi ada rasa mindernya gitu loh Bu, kayak enggak, kamu tuh enggak terlalu sebaik itu buat disanjung-sanjung terus di setiap acara keluarga gitu maksudnya Bu. Yang aku rasakan yang pasti tadi ya Bu, yang aku bilang aku cemas, aku takut, terus aku juga sebetulnya takut juga kalau orang tua aku kecewa dan lain-lain. Terus aku juga malu Bu kalau sampai keluarga aku atau yang lainnya tuh tahu kalau aku nilainya jelek di bawah KKM atau mendekat ke KKM, kan biasanya kan di atas terus gitu. Aku merasa kayak takut aja ya Bu, aku cemas. Jadi ketika ujian mau datang tuh aku kayak rasanya tuh kepala tuh mau pecah gitu Bu, karena kayak dada sesek dan lain-lain gitu. Terus apa yang biasanya aku lakuin, aku kurang tahu sih Bu. Jadi ketika semuanya udah kerasa sesek dan lain-lain, biasanya aku suka dengerin lagu, tapi lagunya itu yang kenceng banget, terus yang berisik banget dan lain-lain gitu, sampai rasanya itu agak terurai sedikit walaupun jadi aku merasa kayak berisik tambah berisik jadinya bisa kelawan gitu aku masuk gitu. Terus kadang aku juga jadinya malah kayak tadi Bu marah-marahkan ke teman-teman, jadi aku agak menarik diri gitu Bu. Jadi kalau diajak main nggak mau lah dan lain-lain ya gitu sih Bu. Kadang kalau sampai benar-benar sesek atau benar-benar pusing ya kayak apa ya, teriak gitu mungkin gitu sih. Baik, itu menurut Sanas ya. Itu yang Sanas rasakan. Selanjutnya ada yang mau lagi? Yang lain? Saya mungkin kalau saya mah jadi
malas belajar. Soalnya kayak percuma tetap gak bisa kan, apalagi emang mau pelajarannya kesulitan kayak tadi yang matematika itu. Terus saya juga jadi jarang ikut kerja kelompok tuh karena takut orang tua emang anggap aku gak bisa, jadi suara aku tuh nggak didengar gitu, jadi nggak percaya diri kalau nggak kerja kelompok. Jadi sebisa-bisa mana deh sendiri gitu belajar. Oke, berarti Sarika itu menarik diri ketika ada pekerjaan kelompok, jadi nggak ikut kerja kelompok. Jadi teman-teman anggapnya aku tuh bodoh lah kayak gitu. Ya, oke. Ada lagi? Ibu, Iya. kalau aku sendiri Bu, kan aku kayak dapat jelas gitu kan dari guru-guru. Itu tuh bikin aku merasa kalau masuk kelas tuh bukan sesuatu yang menyenangkan gitu, tapi kayak serem gitu. Kayak aku ngerasa mata guru tuh ke aku tuh beda gitu, lebih tajam. Kalau di tuh kayak ada pisau yang masuk ke aku gitu pas di ada guru kayak gitu. Iya. Terus aku juga merasa lebih apa ya, jadinya malas gitu, padahal aku suka banget belajar dan aku suka banget main futsal dan aku berusaha untuk mengimbangkan dua hal tersebut, tapi ternyata dua hal yang aku imbangkan malah mendapatkan tanggapan yang kurang baik gitu dari guruku sendiri gitu. Jadi bikin aku merasa ya takut, merasa gak nyaman, merasa jadi apa kemalasan aja, dan kan aku gak mau ya Bu gitu. Apa terus banyak pemikiran-pemikiran yang buat aku tuh merasa kalau di kelas ya sesuatu yang menyenangkan. Oke. Jadi Caca itu merasa malas gitu ya karena jazim dari guru-guru gitu untuk belajar. Oke, selanjutnya Eri. Kalau saya hampir sama sih seperti Caca ya. Kalau saya mah tidak ada jazing sih, cuman karena gurunya galak dan sayanya emang malas aja pelajaran kimia. Ya ini ya seberjalannya aja, saya masuk tapi emang mungkin import saya yang kurang gitu. Jadi ya sudah, saya juga udah malas ini. Oh iya, baik. Selanjutnya Kasiha. Aku sih lebih ke kayak Saripah tadi sih Bu, jadinya menarik diri karena teman-temannya. Aku rasanya tadinya kalau misalkan kerja kelompok takutnya aku jadi beban gitu. Terus ya sama lah Bu kayak Saripah tadi, jadinya udah kan mending kerjain sendiri aja gitu. Oke, nah dari semua tadi berarti konsekuensinya ada ya untuk teman-teman sendiri, kalian merasa cemas, kemudian malas, kemudian menghindar, takut, kemudian berpikir negatif. Nah, padahal semakin dihindari itu maka masalah itu akan semakin besar kan? Betul apa? Betul? Ya? Betul? Betul. Oke, baik. Sekarang kita simpulkan pikiran-pikiran kalian yang tadi ya. Kalau Saripah, pikiran tadi gimana? Inti dari pikiran tadi? Ya mungkin pikiran saya negatif sih Bu jatuhnya, ya, karena kondisi di kelasnya seperti itu. Tadi kamu berpikir bahwa kamu merasa apa? Saya merasa tidak percaya diri karena nilai saya rendah. Oke, teman-teman yang lain boleh menanggapi. Menurut kalian pikiran negatif ini bisa nggak jadi pikiran yang positif? Bisa Bu. Ini bisa-bisakan kan? Iya, Bisa-bisakan. bisa, harus bisa. Tadi sih aku nggak dengar Saripah tuh bilang karena saya bodoh jadi dan lain-lain. Tapi menurut saya bodoh itu nggak statis, nggak diem. Dan sebetulnya bisa aja kalau di mata pelajaran ini kurang, tapi mungkin olahraganya oke kayak Caca gitu. Jadi menurutku aku bukan bodoh, bukan Saripah, bukan bodoh, tapi perlu belajar di pelajaran Yang matematika gitu. Menurutku sih gitu, tapi nggak tahu menurut yang lain. Menurut yang lain gimana? Bagus, Anas. Terima kasih. Aku juga setuju Ibu sama pendapat
aku kan kemampuan kita tuh kalau misalnya diolah terus maka akan meningkat ya. Dan begitu juga kalau misalkan Syarifah ngolah terus dan belajar terus dan cari tahu nih gimana sih kurangnya dia, maka pikiran irasionalnya itu bisa berubah. Jadi kalau misalkan tadi kan dia berpikir kalau saya bodoh dan dengan nilai matematika yang kecil, bisa diubah saya bisa mengerjakan nilai matematika, tapi saya bisa mengerjakan matematika dan dapat nilai besar asal saya berlatih gitu Bu menurut saya. Iya, bagus sekali Caca. Kemudian pasti ada yang menanggapi lagi? Karena permasalahan aku sama Sarifah itu kan hampir sama ya, kita masih di sekelas dan satu apa namanya Circle permasalahan Oke. apa sih namanya media bareng, jadinya mungkin saya belum bisa menanggapi gitu ya, karena kan saya masih mengelola informasi dari teman-teman yang di sini gitu, masukan-masukannya supaya nanti saya bisa berpikir yang lebih positif. Oke. Selanjutnya Erin? Kalau pendapat saya secara ini sama sih, sama kayak Sana dan Caca. Ini saya setuju gitu, tidak bisa menjadi diri bodoh gitu. Apalagi kalau Pak dan Sarifah lebih mau berusaha. Oke. Selanjutnya pendapat siapa nih yang mau menyimpulkan inti dari pemikiran kalian? Aku aja Boleh. tadi masih sama ya. Iya. Sama Sarifah. Kalau dari dipikir tadi yang aku sampaikan ke ibu, berarti aku tuh mikirnya sama yang gini. Kalau sampai aku ujiannya jelek, even itu 1 kali, maka harga diri aku sebagai anak semata wayang yang perfect hilang. Iya. Itu sih aku mikirnya. Oke, menurut teman-teman yang lain nih, apa nih pikiran yang menurut kalian lebih positif dari pikiran Sanaz tadi? Boleh. Kalau menurut saya sih pikiran nasionalis itu tidak rasional ya dia, karena kita kan masih sekolah, kita juga masih perlu banyak belajar dan kita harusnya memandang kesalahan itu sebagai pecutan untuk lebih semangat lagi gitu Bu. Jadi dari kesalahan yang sudah kita perbuat timbullah pembelajaran yang harus kita ambil gitu Bu. Jadi kemungkinan Shanas bisa nih, karena Shanas sudah berpengalaman nilainya kurang baik, jadi Shanas dapat pembelajaran bagaimana langkahnya supaya nanti bisa lebih baik lagi gitu. Betul sekali Pak Siha. Ada lagi? Mungkin kok dari saya mungkin dari permasalahan dan jawaban dari teman-teman tadi, mungkin yang tadinya pikiran negatif saya itu cuma ya belajar, tadi belum mendengarkan dari tanggapan Caca juga, mungkin dari Sanas juga. Jadi bagusnya itu jadi kalau dilatih secara rutin, mungkin kedepannya saya jadi dan pastinya juga bisa gitu. Jadi harus intinya belajar dilatih. Baik-baik. Caca? Kalau menurut saya kan tadi kan menyampaikan kalau misalnya dia nilainya kecil, itu dia merasakan harga dirinya rendah banget kan, karena dia apalagi dia anak semata wayang dan anak yang dibanggakan. Kalau menurut saya pemikiran itu pemikiran yang bisa untuk diubah juga, maksudnya dengan sudut persepsi yang lain gitu. Karena kan manusia itu semuanya punya jatah gagalnya, jadi karena juga gitu, dia tidak unggul di banyak aspek gitu, banyak hal. Dengan hal itu nggak menjadikan dia rendah gitu, tapi itu ya benar yang disampaikan oleh teman-teman itu jadi salah satu media pembelajaran supaya dia juga lebih tahu nih mana yang bisa ditingkatkan dan mana yang bisa diperbaiki. Gitu. Ya betul. Terima kasih Caca. Ada lagi ya? Saya masih setuju aja sama semua pendapat. Setuju aja ya sama pendapat teman-teman. Sudah diwakilkan sama Iya, teman-teman. karena semuanya sudah terwakilkan. Ya baik. Nah kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan pikiran-pikiran negatif kalian tadi? Saya Boleh Caca. kalau saya Bu, pemikiran negatif yang saya rasakan dari saat tadi saya juga berbicara percakapan tuh, saya jadi takut saya takut untuk ketemu dengan guru di masuk ke ruang kelas. Saya juga merasa jadi agak malas kalau misalnya mau mengerjakan tugas, dan saya juga
jadi nggak percaya diri atas kemampuan saya gitu, khususnya kemampuan saya di bidang akademik gitu. Gitu, baik. Gimana pendapat teman-teman yang lain? Saya mau menambah di sini Bu. Jadi kalau menurut saya kan Caca tuh udah menonjol nih di futsalnya. Iya, Mbak, betul. Jadi tuh ya udah, karena Caca juga udah berusaha mengejar ketertinggalan dia di akademiknya, ya udah aja gitu tutup kuping biar apa sih, Caca tuh apa ya namanya, kan dia sebenarnya udah tahu nih potensinya dia di apa gitu, dikembangin aja. Jadi Caca jangan apa ya namanya, jangan merasa takut lagi gitu. Terus kayak apa ya, mungkin Caca bisa lebih apa ya, tidak mendengarkan omongan-omongan negatif dari orang gitu loh. Caca fokus aja sama potensi yang Caca miliki dan terus buktikan kepada mereka gitu kalau misalkan Caca tuh di non akademik dan akademiknya tuh bisa selaras gitu sih Bu. Baik, ada lagi? Tapi ya Bu, aku juga sepakat, maksudnya tuh gini, dipikir-pikir ada hal yang bisa kamu kendalikan, ada hal yang nggak bisa kamu kendalikan, dan asal kamu udah berusaha sebaik mungkin untuk mengejar ketertinggalan, terus juga kamu mengoptimalkan apa yang kamu bisa dan lain-lain, mungkin ketika respon orang lain itu tidak selaras dengan yang tidak selaras seharusnya gitu, mungkin the problemnya itu bukan di kamu tapi di mereka gitu. Mereka yang harusnya belajar untuk mengerti dan melihat potensi atau usaha orang lain gitu. Jangan sampai karena mereka berpikir seperti itu kamu mewujudkan hal itu sesuai apa yang ada di pikiran mereka, bahwa kamu itu tertinggal gitu lah. Ya udahlah, udah dianggap tertinggal, ya udah jadiin aja gitu. Jangan sampai kayak gitu, justru buktiin tadi kata Fasih kalau ya nggak kayak gitu sih. Oke, terima kasih Sanas. Ada lagi? Oke, menurut Erik, kesimpulan dari pikiran negatif Erik itu apa? Pikiran negatif saya, ya saya sudah merasa terlalu malas atas tadi yang kimia, apalagi gurunya galak gitu. Itulah yang saya pikirkan, jadi malas aja bawaannya, udah nggak mood lah. Jadi malas untuk belajar kimia gitu ya? Oke. Pendapat teman-teman yang lain, apakah itu bisa nggak pikiran itu diganti menjadi pikiran yang lebih positif? Apa ya? Masalahnya kan Erik merasa tertinggal pelajaran kimia ya. Pelajaran kimia tertinggal karena gurunya galak. Jadi Erik malas. Iya. Ya harusnya ya kayak gitu. Harusnya kalau merasa tertinggal, gurunya galak. Kalau misal perlu bantuan untuk menegur gurunya, bisa ke ibu bilang kan, bilang. Terus kalau misalnya udah gurunya galak, terus kitanya ogah-ogah dan malas, dia makin galak masalahnya. Iya sih, Gitu sih. Setuju sih. Jadi ya terus aja bakal tertinggal karena yang satu galak, yang satu malas gitu. Jadi makin digalakin lagi, aku sih makin malas nantinya masuk kelas. Oke, terima kasih ya semuanya sudah bercerita dan sudah memberikan pendapat untuk teman-teman yang lain. Sekarang coba kita rumuskan. Tadi pikiran negatif itu menjadi pikiran yang lebih positif sesuai dengan pikiran-pikiran kalian sendiri yang sering muncul gitu. Boleh coba dari boleh kasihan. Jadi sekarang itu pikiran saya lebih karena saya teman-teman juga ya Bu. Jadi mungkin pikiran saya itu kayaknya nanti saya itu nggak perlu minder lagi sama teman-teman. Saya harus mulai bisa berkomunikasi dengan baik dengan yang nilainya lebih tinggi dan meminta mereka itu untuk membantu saya. Terus saya juga berpikir bahwasannya kalau misalkan kita lemah di salah satu mata pelajaran bukan berarti kita itu bodoh sepenuhnya. Mungkin saja kita belum bisa dan belum mengerti dari mata pelajaran itu dan kita harus menggali lagi gitu Bu, supaya nantinya bisa
mendapatkan nilai yang bagus. Itu sih Bu kalau yang pikiran dan ekspektasi saya. Oke, bagus sekali ya Kak Siha. Kemudian ada yang lain? Oke, sangat. Berarti rumuskannya seperti tadi kata Mas Iha sama Syarifah sebelumnya ya, Bu? Iya. Kalau kayak gitu, sebetulnya ini saya langsung kepikiran gara-gara tadi teman-teman udah bilang kan. Iya. Sebetulnya ternyata gagalnya ulangan itu bukan berarti harga diri aku langsung hilang. Sebetulnya yang berpikir bahwa orang tua atau keluarga akan merasa hilang rasa bangganya itu kan aku, bukan mereka. Terus sebetulnya yang gagal itu evaluasi, harusnya kalau udah gagal aku cari tahu salahnya di mana biar aku bisa lebih baik lagi gitu sih. Jadi kamu bisa mengevaluasi diri lagi. Betul, Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Kemudian ada yang lain? Coba. Oh, siapa dulu nih? Caca dulu Oke, ya. Caca dulu. Menurut aku Ibu kan tadi juga sudah dapat masukan dari teman-teman kalau aku udah punya potensi dan aku bisa fokus ke potensiku aja tanpa mendengarkan pendapat orang lain gitu. Iya. Jadi ya pikiran negatifnya aku nggak perlu mendengarkan, maksudnya pikiran positifnya ya Bu. Jadi aku nggak perlu mendengarkan pendapat orang lain karena yang menjelaskan juga aku, yang tahu prosesnya juga aku, dan yang tahu hasilnya juga aku gitu. Jadi Iya. mereka hanya tahu hasilnya, mereka tanpa tahu proses dan perjalanannya. Kayak gitu. Baik. Bagus sekali Caca. Oke, tinggal Erik sama udah. Tadi Bu, tadi sebelumnya saya kan udah sempat bilang juga ya yang pikiran positif saya. Mungkin biar saya tidak terus-menerus merasa bodoh gitu, pun merasa tidak mampu, mungkin ya harus berlatih terus secara rutin. Jadi dari segi matematika tadi bisa meningkat nilainya ada. Iya, bagus sekali. Erik terakhir? Atas masukan teman-teman, Ya. yang pertama yang akan saya lakukan mungkin mulai membuka diri kepada kimia. Yang kedua, jadi tidak malas lagi, mungkin lebih rajin. Iya. Yang ketiga, saya kalau misalnya dimarahin dari guru ya saya akan mengadu kepada ibu, minta solusi gitu. Baik. Sudah bagus sekali ya teman-teman memikirkan pikiran positifnya gitu, dari tadinya mikir aku tuh bodoh karena nggak bisa matematika, aku tuh anak yang kurang harga diri aku tuh rendah karena nilai aku ada yang kecil, ada yang turun kayak gitu. Jadi diubah menjadi aku itu ternyata bisa nih belajar lagi gitu, gak mikir lagi bahwa aku tuh bodoh gitu. Baik, karena teman-teman sekalian sudah dapat mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif. Nah sekarang Ibu ingin tahu nih apa yang kalian rasakan setelah sesi kita hari ini, dan coba kalian simpulkan apa nih yang kalian dapat dari konseling hari ini. Boleh dari Syarifah dulu. Mungkin perasaan saya sendiri setelah sesi konseling ini menjadi lebih lega ya Bu ya, karena mendapatkan tadi solusi lah dari teman-temannya sehingga saya tahu. Kemudian membuat saya menjadi tidak berpikir terburu-buru gitu ya, berpikir negatif secara terburu-buru. Segala sesuatu itu kita bisa lihat dulu peluangnya, cara penyelesaiannya bisa dengan bertanya kepada teman atau bisa langsung ke ibu. Ya, betul. Selanjutnya, Kalau saya sih Bu, perasaannya sama seperti Syarifah, saya udah lebih lega, saya nggak overthinking lagi. Terus saya juga udah mulai terbuka karena saya udah berani untuk menceritakan ini kepada ibu dan teman-teman. Jadi nanti nextnya mungkin saya akan mencoba untuk membenahi diri saya untuk tidak menarik diri dari teman-teman, dan juga saya akan lebih giat lagi belajar, maupun itu nanti saya mau ikut les ataupun bimbel gitu ya Bu ya. Dan kalau misalkan ada permasalahan lebih lanjut terkait masalah yang saya alami tadi, saya di kemudian hari mungkin akan mencari ibu sebagai tempat untuk saya bercerita, dan saya ingin juga dibantu supaya nantinya saya bisa keluar dari permasalahan yang saya alami itu sih. baik. Terima kasih Kak Siha. Selanjutnya Caca.
kan kalau dari aku sendiri, aku banyak banget dapat pandangan baru kan dari teman-teman dari yang tadi disampaikan teman-teman gitu. Kalau misalnya kita bisa fokus ke diri sendiri, aku ngerasa sekarang aku jauh lebih lega dan aku dapat banyak pandangan baru yang bikin aku punya pikiran baru juga, nggak stuck di pikiran yang gitu aja dan nggak lagi memperdulikan hal yang nggak bisa aku kontrol gitu. Jadi aku memperdulikan hal-hal yang bisa aku kontrol aja begitu. Terus aku juga merasa di hari ini aku jauh lebih nyaman gitu, karena sebelumnya aku merasa nggak nyaman, apalagi sebelumnya aku belajar dulu itu masuk kelas dulu itu aku kan merasa nggak nyaman, itu saat ini aku merasa lebih nyaman. Oke, baik, terima kasih Caca. Dan Eri? Perasaan saya tentu sangat lega bisa bercerita bersama teman. Yang kedua, senang ternyata bukan hanya saya gitu yang merasakan ini, tapi teman-teman juga merasakan. Itu lega dan senang. Oke, terima kasih Eri. Selanjutnya terakhir sana. Tentu lebih ibu tenang juga dan lebih menerima diri mungkin gitu, karena banyak tadi belajar banyak hari ini, tapi yang paling pasti yang paling kena di saya adalah ternyata gagal itu bukan akhir dari segalanya atau dan lain-lain. Itu cara aku buat ambil ancang-ancang biar bisa lagi bercerita lagi. Ya, betul sekali teman-teman semua. Bagus sekali ya, kalian sudah memahami inti dari sesi hari ini. Dan untuk minggu depan Ibu minta kalian untuk mencoba mempraktikkan pikiran-pikiran positif kalian gitu. Nanti setelah kalian mempraktikkan selama 1 minggu, kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Di sini berarti Bu? Iya betul, di sini di ruang BK lagi ya. Hari kan Bu? Harinya hari Selasa kalian bisa? Bisa sih Bu. Bisa, oke. Jamnya ada yang pernah minum. Boleh sama nanti Ibu kasih tahu kalian lagi ya, ibunya kosong di jam berapa. Oke. Baik, mungkin sesi hari ini kita akhiri ya. Terima kasih kalian sudah mau terbuka kepada Ibu dan kepada teman-teman yang lain ya. Mungkin cukup sekian sesi hari ini, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.